Insyaallah. Dan kemudian selesai kita berdoa, kita sholat. Selesai sholat berdoa sendiri-sendiri tambahan doa pribadi. Selesai doa pribadi kita pergi minum air zam-zam. Saat kita minum air zam-zam, kita tatap dulu air zam-zam, kemudian kita baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala bentuk penyakit. Ya Allah, minum lagi. Tapi ketika kita minum itu tadi 3 kali. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Baru kita minum sepuasnya. Selesai kita minum air zam-zam, kita akan menuju ke Bukit Safa. Kita sampai di Bukit Safa, kita berdiri di atas bukit menghadap Ka'bah. Ketika kita berdiri di atas bukit menghadap Ka'bah sambil angkat tangan Bismillah Allahu Akbar, lalu kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Inna abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Kita baca dulu dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khaira fa inna allaha syakirun alim. Bila selesai itu kita dari posisi masih ada di kaki Bukit Safa, sembari kita melangkah kaki naik sedikit. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kita di atas Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian turun untuk mengarah Bukit Marwah. Perhitungan pertama sa'i dari Bukit Safa menuju Marwah sekali. Dalam perjalanan dari Bukit Safa menuju Marwah ada 2 pilar. Pilar hijau 1, pilar hijau 2. Pilar hijau 1 dan 2 ini jaraknya kurang lebih 50 meter. Dianjurkan semua orang saat berada di 2 pilar itu membaca doa Rabbighfir warham. Ayo, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Bagi laki-laki dianjurkan lari-lari kecil, bagi perempuan jalan biasa aja. Jadi jangan ikut-ikutan, laki-laki lari, ibu juga ikut lari. Yang lari adalah laki-laki, larinya pun Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Nah, kalau belum selesai atau belum selesai sampai di pilar berikut, baca lagi sampai selesai. Setelah selesai, dibaca doanya lagi. Rabbana najjina minan nar, salimina ghanimina farihin mustabshirin. Biasanya saya ajak jemaah untuk sama-sama baca. Rabbana, saya baca itu terus sampai kita akhirnya mendekati Bukit Safa. Kita baca lagi menjelang naik Bukit Safa. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa khaira fa inna allaha syakirun alim. Nah, Bapak Ibu, saat kita udah naik di atas Bukit Marwah, kita angkat tangan menghadap Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah ya. Saat kita menghadap Ka'bah, boleh angkat tangan 2-3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru kita baca turun, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bacalah doa berikutnya. Sampai kita ketemu pilar itu lagi dari arah sebelah, dari Marwah menuju Safa, baca lagi Rabbighfir. Ini yang akan menjadi rutinitas bolak-balik kita, dan di setiap perjalanan dari mulai Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu ada doa. Yang terutama doa yang ada antara dua pilar hijau dan doa ketika kita naik bukit Safa dan Marwah. Adapun tambahan-tambahannya itu antaranya itu boleh kita tambah, boleh ngaji, boleh saja ngaji, boleh saja ucapkan la ilaha illallah atau apa, atau boleh ikut apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan pada saat itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini perjalanan kalau kita hitung itu perjalanan 7 kali bolak-balik. Jadi cara hitungnya dari Safa ke Marwah 1 kali, dari Marwah ke Safa 2 kali, dari Safa ke Marwah 3 kali, dari Marwah ke Safa 4 kali, dari Safa ke Marwah 5 kali, dari Marwah ke Safa 6 kali, dari Safa ke Marwah 7 kali. Kita sampai di Marwah selesai 7 kali, kita menutupnya dengan doa. Doa sambil menghadap Ka'bah. Doanya, Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa ala al-iman wal islam al-kamil jami'an tawaffana wa anta radin anna Allahumma arzuqni bitarkil ma'asi abada ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nadhri fima yurdika anni ya arhamar ar-rahimin. Itu doanya, ada di buku insyaallah. Lalu kemudian kita tahallul. Bagi ibu-ibu yang bawa gunting, itu guntingnya jangan dimasukkan di kabin. Gunting itu masuk di opor, karena tidak boleh barang tajam naik ke kabin. Simpan memang gunting di dalam koper, gunting kecil, gunting lipat. Boleh juga gunting kecil yang tidak lipat, yang penting simpan di dalam. Semua yang berbahaya itu disimpan di dalam koper besar. Nanti insya Allah di Mekah kita buka, lalu kemudian kita siapkan masukkan di selempang. Nanti itu kita akan bawa saat kita akan masuk ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram, tidak apa-apa dibawa, insya Allah aman. Karena kenapa? Sampai kita selesai tawaf dan sa'i, diakhiri dengan tahallul, kita tentu akan gunting rambut kita. Bagi laki-laki, Rasulullah mengatakan rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang-orang yang gundul, Allah merahmati orang-orang yang gundul, Allah merahmati orang-orang yang gundul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal muqassirin, bagaimana dengan orang-orang yang cukur pendek? Maka Rasul mengatakan wal muqassirin. Jadi istilahnya ibarat ada angka 100%, maka yang dapat 75% itu adalah orang yang gondol, yang 25% lolos atau makbul atau diterima, itu hanya 25% yang cukur pendek. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ukuran rambutnya digunting itu hanya ukuran kurang lebih 2 ruas jari. Jadi boleh ya, ambil ujungnya baru gunting. Selesai. Kita doa, Allahumma ja'al li kulli sya'rin hasanah wamhu anhu sayyi'ah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut yang gugur atau yang jatuh adalah kebaikan dan menghapus dosa. Jadi itu kita ucapkan. Bila sudah selesai, tentu ibu-ibu selesai, bapak-bapak juga, nanti insya Allah kita akan pergi ke tempat cukur, ke tempat tahallul. Jangan buka-buka dulu baju atau apa, jangan ganti dulu sebelum gondol. Jadi gondol dulu, selesai gondol baru ganti. Jangan sampai sudah ganti baju belum gondol. Nah lihat temannya udah gondol, baru dia pergi berpikir, temanku gondol. Padahal sudah ganti baju, baru pergi, mau nggak gondol? Nah, tidak begitu. Yang benar adalah sebelum buka kain ihramnya, gondol memang. Jangan nanti sudah buka kain ihram ganti baju, baru lihat temannya gondol, dibeli. Di mana ki gondol?
baru pergi cari tukang cukur. Tidak benar yang begitu. Yang benar adalah dia gondol sebelum buka kain ihramnya semuanya. Itu laki-laki. Demikian pula perempuan. Jadi kenapa jangan sampai ibu-ibu belum cukur baru buka anunya, ganti, jangan. Oleh karena itu siapkan memang gunting sebelum kita jalan, dan nanti di di Marwah kita akan tahallul. Insya Allah Bapak Ibu, bila kita selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, kemungkinan akan ketemu dengan imsakiyah, waktu kita imsak. Kalau kebetulan lagi tawaf dan sa'i kemudian datang waktu imsak, maka segera minum air zam-zam, dan saya sarankan bawalah kurma atau kecil yang ada di dalam tas waktu tawaf, karena kemungkinan kita ketemu waktu imsak, berarti kita tidak sempat sahur. Kenapa? Karena memang agendanya agenda tawaf sa'i, kita tidak bisa balik ke hotel untuk makan. Ya udahlah, apa yang ada kita hadapi, kita minum air zam-zam, bawa kurma sedikit, ada cemilan-cemilan, kita makanlah. Insyaallah. Itu yang kita pakai untuk puasa sehari itu. Sembari ya kita maksimalkan aktivitas ibadah kita di seharian itu, yaitu puasa dan ngaji. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya ingin agar ada beberapa hal yang jangan saya lupa. Karena kemarin itu ada satu peristiwa kemarin. Ternyata memang perlu diajarkan. Apa itu? Yang pertama, sholat setelah selesai sholat fardu 5 kali sehari, semalam itu ada as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Artinya ada apa itu? Ada apa? Ada mayat. Jadi kalau ada mayat, as-salatu 'alal mayyit yarhamkumullah, artinya ada mayat. Kalau dibilang as-salatu 'alal mar'ati yarhamkumullah, berarti yang meninggal perempuan. As-salatu 'alal mar'ati wat-tifli yarhamkumullah. Hampir setiap selesai salat fardu ada informasi pengumuman, i'lan. Maka kita sadar bahwa itu ada mayat. Apa sikap kita? Ambil bagian untuk ikut salat mayat. Bagaimana caranya? Disinilah penting untuk kita terlibat di dalam rangkaian salat-salat itu. Salat mayat empat takbir. Di takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Ya. Takbir kedua, Allahu Akbar. Baca apa? Selawat kepada Rasulullah. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Baca doanya agak panjang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم وسع مدخلهم واكرم نزلهم. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ارحم صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Misalnya kita tidak bisa hafal panjangnya, yang paling penting ada pendeknya. Minimal Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mau tahu lanjutannya? Kalau tidak tahu ya berhenti. Tapi kalau kita mau belajar tambahan supaya jadi keutamaan, bacalah di dalam buku merah tentang tata cara salat mayat, karena di buku merah itu ada ilmunya, ya. Di buku merah itu ada ilmunya. Cuma hampir-hampir saya tidak sempat bawakan materinya. Baru kita berangkat karena kita cuma beri materi beberapa kali pertemuan. Padahal banyak sekali ilmu yang kita harus sampaikan.
Ini menyangkut masalah salat mayat. Kita udah insya Allah sama-sama paham, insya Allah. Jadi kalau ada as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah. Nah, berarti banyak. Terus bagaimana kalau perempuan? As-salatu 'alal mar'ati yarhamkumullah. Nah, perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad danas. Panjang ya, panjang. Terus kalau dia laki-laki, as-salatu 'alal mayyiti, berarti laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Allahumma wasi' mudkhalhu wa akrim nuzulahu. Allahumma a'idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma arham saghirana wa kabirana wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Ya dah? Mau tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Kemudian kemarin juga ada cerita pada saat malam Jumat di subuh hari. Sebelum tatajaba junubu. Coba. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbik. Ada di situ apa sebelumnya itu? Iya, ada itu sebelumnya. Agak panjang kalau saya baca semua ya. Apa sebelumnya? Ayat apa sebelumnya? Bisa jadi kalau saya baca. Adzabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud begini. Terus apa nih baca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Cukup. Boleh saja. Jadi jangan sampai ada orang tiba-tiba temannya ada dia lihat. Wa hum la yastakbirun. Ada yang sujud, ada yang berdiri. Apa nak bikin? Kemarin lucu, saya dengar macam-macam. Banyak sekali orang tidak sujud sajadah, sujud tilawah. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia kalau kita mendengarkan di malam Jumat khususnya ini kita akan menemukan malam Jumat di Masjidil Haram kemungkinan dua kali dan pada saat itu jangan sampai kita ragu lagi. Kita akan melaksanakan apabila sudah dikatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi pada saat sudah Allah, artinya kita langsung sujud sekali aja. Dan ketika kita sujud kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi. Selesai. Naik Allahu Akbar. Jadi jangan ragu. Bilang apa tadi? Inilah gunanya kita manasik. Karena banyak orang-orang yang pergi ke tanah suci ini pun tidak diajarkan. Termasuk juga salat mayat. Apa itu Ustaz? Tadi as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah. Tadi itu apa? Nah, kalau kita sudah tahu begini,
Sudah ada ilmunya sebelum berangkat. Oh, kata ustazku dulu itu ada orang meninggal. Nanti kita doakan. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, ha ha ha. Kalau banyak hum. Ya, begitu. Nah, ini dua hal sangat penting untuk jangan sampai kita saling tertawa. Tadi itu ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang nongol, lihat, ada apa? Padahal itu adalah sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca, dan khususnya di malam Jumat memang itu sering dibaca surah As-Sajdah. Sehingga dengan demikian jangan lagi kita ragukan ya. Itu hal yang amat penting untuk disampaikan dalam manasik ini. Baik. Saya juga ingin pertegas info yang juga penting menyangkut masalah kopor. Di mana dikumpul di